pertanyaannya, kenapa kalau kita pinter sampai dijajah 350 tahun? Siapa yang bisa menjawab boleh pulang. Kenapa kalau kita ini pinter, kita ini hebat, kenapa kita dijajah sampai 350 tahun? Karena kita tidak efektif, tidak efisien, itu kuncinya. Saya survei, ternyata letaknya di situ. Kalau kita ingat, kita mengusir penjajah yang senjatanya lebih hebat, kita mengusir dengan bambu runcing dan semangat. Ini luar biasa. Tapi setelah saya survei, ini ketidakefektifan kita di sini. Karena kalau membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu, diruncingin pakai golok, parang, rencong, arit, ya kan? Kalau kita berpikir efektif, rencong, golok, parang, arit kan bisa langsung buat mengusir penjajah. Kenapa harus meruncingin bambu dulu? Ini yang bikin 350 tahun dijajah. Coba kalau rencong, golok, parang, arit kita langsung gunakan untuk mengusir penjajah, saya yakin nggak sampai 350. Ya, 345 tahun lah. Lumayan mirip 5 tahun. Itulah, kita ini sudah hebat, kita ini sudah luar biasa. Makanya jangan minder menjadi bangsa Indonesia. Saya kemana-mana keluar negeri, saya nggak pernah pakai bahasa lain, saya tetap pakai bahasa Indonesia. Saya ingin tunjukkan ke dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Indonesia. Kita harus yakin dengan bahasa kita sendiri. Nah, kenapa saya yakin ke depan kita maju? Karena saya melihat seluruh gedung ini aja semua sehat-sehat. Sehat itu penting. Tertawa itu indikasi kesehatan. Orang yang tertawa itu orang yang sehat. Yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Jadi sebenarnya sudah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Tapi Pak Toha luar biasa, walaupun nggak sehat umurnya masih panjang. 60 tahun beliau ini, tapi walaupun nggak sehat tapi tetap bertahan, itu luar biasa. Sehat itu penting. Saya itu sehat nomor 1. Ini ada yang merokok ya. Mahasiswa ini saya ingatkan jangan pernah coba-coba merokok. Merokok itu nggak baik. Saya anti rokok. Makanya sekarang saya merokok. Ini bagi yang tidak merokok jangan coba-coba karena itu bahaya, tidak baik untuk kesehatan. Tapi saya ini saking antinya rokok, makanya sekarang saya perokok. Saya pikir kalau pabrik rokok saya bakar supaya rokok nggak ada di muka bumi, saya bisa dipenjara. Makanya dengan semangat anti rokok supaya rokok habis, saya bakar satu persatu. Semangat anti rokok. Jadi bagi Anda yang sudah terlanjur merokok, kita punya semangat yang sama. Bahkan saya sudah mengusulkan ke pemerintah, perokok yang sehari menghabiskan 10 bungkus itu kalau meninggal akan mendapat gelar pahlawan nasional. Karena Anda berani mengorbankan Anda untuk ekonomi. Itu penting. Tapi yang tidak merokok jangan pernah coba-coba, karena itu bahaya. Karena kalau saya merokok itu saya buat indikator kesehatan saya juga. Kalau saya merokok enak, wah saya sehat. Tapi kalau merokok hambar, berarti saya sedang sakit. Dan benar, kalau saya ke dokter, dokter pesannya mesti jelas. Calon dong, merokoknya istirahat dulu, ini lagi sakit. Kalau sudah sehat, sudah sembuh, boleh merokok lagi. Berarti merokok itu untuk orang yang sehat. Jadi orang yang tidak merokok itu orang yang kok sakit, lebih sehat, lebih sehat.